Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kajian kita membahas tentang ringkasan fiqhul ibadah, ringkasan fikih ibadah, dan kemarin kita telah selesai membahas tentang air dan yang berkaitan dengannya. Bab ini yaitu berkaitan dengan al-aniyah, bab bejana dan hukum-hukumnya. Nah, tafadhal dibaca. Nah, ikhwah, para ulama dalam pembahasan fikih, setelah mereka membahas tentang air, maka masuk bab bejana. Kenapa bejana dibahas dalam kitab fikih? Karena bejana adalah wadah untuk menampung air. Seseorang yang berwudu, dia berwudu dengan air yang tahur, yang suci, dan biasanya air itu ada bejana yang menampungnya. Maka bejana ini harus yang dibolehkan di dalam syara', di dalam syariat. Ya. Maka dari itu dibahas oleh para ulama hukum bejana dan macam-macamnya. Dia masih ada berkaitan dengan taharah, yaitu tempat atau wadah menampung air. Baik dia terbuat dari kayu atau terbuat dari besi atau terbuat dari tanah, plastik, dan yang lainnya. Nah, kaidah penting. Ini para ulama maksudnya. Para ulama menetapkan kaidah seputar hukum yang berkaitan dengan barang-barang. Hukum dasar segala sesuatu adalah mubah dan suci. Ibnu Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan, apabila seorang muslim terdapat keraguan dengan air, pakaian, dan tempat apakah najis atau tidak, maka hukum dasarnya adalah suci. Begitupun apabila ia yakin dalam keadaan suci, kemudian ragu dengan hadas, maka hukum dasarnya dalam keadaan suci. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW kepada seorang lelaki yang ragu apakah batal atau tidak di pertengahan sholat. Janganlah kamu berpaling hingga mendengar suara atau mencium bau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Naam. Ini kaidah. Kaidah ini muttafaqun 'alaiha. Kaidah yang disepakati oleh seluruh para ulama. Dan kaidah ini berkaitan dengan barang-barang atau yang sejenisnya. Dan juga kaidah ini obat bagi orang yang memiliki penyakit was-was. Sebagian orang apabila masuk kamar mandi, dia penuh dengan was-was. Apakah lantainya najis atau tidak? Pakaiannya terkena najis atau tidak? Kadang dia megang pintu, khawatir pintunya najis atau tidak, dan seterusnya. Maka kalau dia memahami kaidah ini menghilangkan semua was-was, keraguan-raguan, dan kaidah ini menunjukkan atau memberikan pelajaran barang mana yang najis dan barang mana yang tidak najis. Maka kaidah ini muttafaq disepakati oleh seluruh para ulama dan menjadi satu hukum, ya, yang berkaitan dengan al-asya, barang-barang. Kata para ulama, al-aslu fil asya'i al-ibahatu wat-tuhur.
Al-aslu fil asya'i al-ibahatu wat tuhur. Hukum dasar segala sesuatu adalah mubah dan suci. Ya. Jadi hukum dasar segala sesuatu dua. Yang pertama apa? Mubah, dan yang kedua suci. Antum datang ke toko kelontongan. Di situ jual apa? Piring, gelas, sendok, nampan, dan yang lainnya. Hukumnya apa? Barang-barang tersebut. Apakah antum perlu tanya dulu ke si penjual, ini terbuat dari apa? Bagaimana cara prosesnya? Dan seterusnya. Atau kita langsung beli saja? Nah, kenapa langsung beli? Karena hukum dasar segala sesuatu mubah dan suci. Dia mubah dan dia suci. Antum datang ke toko baju. Ngapain datang ke toko baju? Kita datang ke toko baju, kita beli baju tadi. Apa hukumnya baju yang kita beli secara umum? Boleh apa tidak boleh? Kenapa? Dan boleh langsung dipakai apa tidak? Boleh, karena hukum segala sesuatu pertama mubah, yang kedua suci, tahur. Maksudnya yang berkaitan dengan benda-benda. Ya, semuanya mubah dan tahur. Ya, jadi kalau antum datang ke toko kelontongan beli piring, beli gelas, itu hukum dasarnya mubah, kemudian dia tahur, suci. Kita beli pakaian, maka pakaian itu hukum dasarnya mubah, dan yang kedua tahur. Itu hukum dasarnya, karena keumuman barang-barang tersebut yang digunakan adalah barang-barang yang sifatnya mubah, boleh dipakai, kecuali ya beberapa hal yang disebutkan di dalam syariat, nanti ada pembahasannya di sini. Ya, maka lihat perkataan Ibnu Sa'di rahimahullah, apabila seorang muslim terdapat keraguan dengan air, pakaian dan tempat apakah najis atau tidak, maka hukum dasarnya adalah suci. Antum datang ke WC umum, di baknya ada air, dan air dikatakan tahur kapan? Kemarin waktu kita bahas, apabila tidak berubah dari sifat aslinya, rasa, warna, dan bau. Ya, kalau antum lihat air itu tidak berubah rasanya, tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, dia sifatnya ala khilqatihi, sebagaimana sifat dasarnya, maka memakai air itu boleh, mubah dan suci, tahur. Sebagian orang khawatir kalau ke toilet umum, upinnya takut najis misalnya. Ya, akhirnya dia tidak jadi ke kamar mandi karena khawatir najis. Kemudian dia biasanya malah buang air kecil di semak-semak, di pinggiran jalan, dan seterusnya. Tempat, kalau kita khawatir tempat itu najis atau tidak, hukum dasarnya apa? Suci, kecuali kalau di situ terlihat ada najisnya. Antum lihat di situ, a'azzakumullah, ada air kencing atau ada kotoran yang jelas warnanya, yang jelas baunya, dan yang jelas bentuknya, maka ketika itu baru disifati kalau itu najis. Tapi selama antum masuk ke kamar mandi, antum tidak lihat di situ ada bekas air kencing, a'azzakumullah, atau kotoran atau yang lainnya, maka dia kembali ke hukum dasarnya apa? Suci, tahur. Nah, makanya seseorang nggak perlu was-was. Ya, was-was masuk kamar mandi, akhirnya takut terkena najis, padahal dibangun di atas was-was, bukan keyakinan. Bajunya mungkin kena pintu, nggak ada di pintu kamar mandi, maksudnya di pintu kamar mandinya tidak ada najis. Cuman karena dia was-was tinggi, akhirnya dia rela menunda sholat dengan was-wasnya kalau pakaiannya terkena najis. Bisa dipahami ya? Padahal tidak dihukumi najis kalau dia jelas-jelas ada najisnya. Kalau tidak ada najisnya, maka hukumnya kembali ke hukum dasar, yaitu suci dan tahur. Baik itu air atau pakaian kecipratan, mungkin
katakanlah kecipratan air di pinggir jalan, maka dia lihat kalau misalnya memang air itu bukan air najis, tetap pakaiannya itu tidak dikatakan najis. Ya, celana atau pakaiannya tidak dikatakan najis. Dan selama pakaian tidak dikatakan najis, maka dia boleh dipakai untuk sholat. Ya, begitu juga tempat. Ya, kalau misalnya dia ragu dan dia lihat tidak ada najisnya, maka hukum dasarnya adalah tahur, suci. Ya, dan tidak hilang dari hukum dasarnya suci kecuali benar-benar kita melihat ada najisnya. Kalau kita lihat ada najisnya baru dihukumin najis. Bisa dipahami ya? Kalau di kamar mandi kadang ada bekas sendal, mungkin orang dari luar bekas sendal kotor. Kotor bekas sendal itu tidak najis karena kadang tanah yang dia injak atau semacamnya. Ya, yang najis ya, baik kotoran manusia ya atau air kencing dan yang semacamnya, itu baru najis. Nah, maka ini kaidah ini al aslu fil asya al ibahatu wat tahur. Hukum dasar segala sesuatu dari barang-barang mubah dan suci. Itu hukum dasarnya. Dan dia tidak berubah kecuali kalau jelas-jelas di situ ada najis, maka merubah hukumnya menjadi najis. Selama tidak ada najasa, tidak ada najis, tidak berubah dari hukum dasarnya. Dan sebagian ulama juga mengatakan kaidahnya al-aslu baqa'u makan ala makan. Hukum dasarnya segala sesuatu kembali kepada sifat awalnya. Ya, artinya dia tahur, suci, dan tidak berubah menjadi najis kecuali kalau jelas ada najisnya. Nah, maka was-was ini harus dibuang. Ya, was-was masuk kamar mandi, was-was bingung air ini boleh dipakai bersuci atau tidak, was-was bajunya mungkin tersentuh tembok kamar mandi atau yang semacamnya, cuman di situ tidak jelas apakah ada najis atau tidak. Kalau dia tidak jelas di situ ada najis atau tidak, maka kembali ke hukum dasar apa? Suci, tahur. Bisa dipahami ya? Nah, begitupun apabila ia yakin dalam keadaan suci kemudian ragu dengan hadas, maka hukum dasarnya dalam keadaan suci. Misalnya dia berwudu untuk sholat maghrib, kemudian datang sholat isya, dia duduk. Dia merasa dia tidak buang air besar, tidak buang air kecil, dan dia merasa tidak buang angin kentut. Maka hukum dasarnya dia dalam keadaan suci. Ya, kalau dia yakin kalau dia masih dalam keadaan wudu, kemudian datang keraguan-raguan apakah dia batal atau tidak, maka buang keraguan-raguannya, tetap dia pada dasarnya dalam keadaan suci karena dia sudah berwudu sebelumnya. Ya, ini bisa dipahami ya. Ya. Ya, walaupun mungkin dari ba'da asar dia duduk sampai isya di masjid, ada kegiatan ya, baik Al-Qur'an, bisa baca Al-Qur'an atau yang lainnya, dia sama sekali tidak merasa batal. Dia tidak ke toilet, dia tidak buang angin, ya. Maka dia masih ingat kalau dia masih dalam keadaan berwudu dari semenjak asar. Maka keyakinan ini tidak bisa hilang dengan keraguan-raguan karena hukum dasarnya dia dalam keadaan suci. Ya, tidak batal wudu dia kecuali dengan sesuatu yang pasti dan jelas. Ya, misalnya dia yakin dia buang air kecil atau dia yakin dia kentut atau yang semacamnya. Ya, ini ada dasarnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada seorang lelaki yang ragu apakah batal atau tidak di pertengahan sholat. Sebagian orang kadang di pertengahan sholat ragu, dia kentut atau tidak, atau mengeluarkan cairan atau tidak, dan seterusnya. Maka lihat Nabi SAW memberikan pelajaran kepada orang tersebut, la tansarif hatta yasma'a sawtan aw yajid rihan. Jangan kamu batal dari sholatmu, jangan berpaling hingga mendengar suara atau mencium bau. Karena mengeluarkan angin antara dua, imma ada suaranya atau ada baunya. Kalau dia tidak mendengar ada suara dan dia tidak mencium bau, maka dia kembali ke hukum dasarnya. Apa?
suci tahur. Jadi dia dalam keadaan suci. Makanya ini kaidah ini subhanallah. Kalau seseorang memahaminya dengan baik, bisa memecahkan ratusan permasalahan dalam kehidupan dia. Al aslu fil asya al ibahatu wat tahur. Hukum dasar segala sesuatu apa? Mubah. Mubah artinya boleh dipakai. Yang kedua, suci tahur. Ya bisa dipahami ya. Nemu botol air bekas diminum. Air nggak berubah sifatnya, dia tetap air. Ya. Maka hukum dasarnya apa botol air yang ada di botol tersebut? Suci tahur. Kecuali kalau jelas kita lihat berubah ima dengan sesuatu yang najis atau ima dengan sesuatu yang suci tapi tidak bisa dipakai untuk tohar. Antum misalnya nemu sarung di jalan, ya dibuang misalnya anggap. Ketika itu antum pengen atau antum masuk masjid, biasanya sebagian masjid mempersiapkan mukena dan juga sarung-sarung. Memang dipinjamkan buat orang yang ingin sholat. Apa hukum pakai itu? Boleh, mubah dan suci ya. Adapun kalau sebagian orang risih karena bekas orang lain, itu sifat dia. Ya, apa yang dia punya dari sifat atau artinya sifat dia itu tidak merubah hukum agama. Kalau dia ingin meninggalkannya nggak apa-apa. Cuman hukum dasarnya itu dia boleh dipakai mubah dan tahur suci. Kecuali kalau jelas di situ ada kotoran atau najis yang kita lihat dengan secara yakin, maka berubah hukumnya menjadi najis. Sampai sini bisa dipahami ya? Nah, tafadhal. Dari kaidah di atas bahwa semua bejana pada dasarnya adalah mubah. Nah, jadi semua bejana ania hukum dasarnya apa? Mubah. Yang terbuat dari plastik apa hukumnya? Mubah. Yang terbuat dari kayu mubah. Yang terbuat dari besi mubah. Semuanya mubah. Ya, kecuali kecuali yang pertama bejana yang terbuat dari emas dan perak, kecuali tambalan kecil dari perak. Yang kedua, kulit hewan kecuali setelah dikeringkan di bag. Semuanya halal mubah kecuali dua. Yang pertama, bejana yang terbuat dari emas dan perak. Bejana yang terbuat dari emas dan perak, baik dia dibuat murni dari emas dan perak atau dicat dengan cat emas dan perak atau ada campuran emas dan perak, maka semua bejana tersebut hukumnya haram, tidak boleh. Dulu raja-raja Persia dan Romawi, orang-orang kufar, mereka membuat makanan mereka dari emas dan perak. Bahkan sebagian perabotan yang mereka miliki itu terbuat dari emas dan perak, tafakhuran, berbangga dengan hal tersebut dan menyombongkan diri dengan barang-barang tadi. Makanya datang Islam tidak boleh, melarang. Ya, dan juga ini menunjukkan tawadhu, seseorang merendahkan dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla, memakai barang-barang yang sederhana hanya untuk perkara-perkara sepele, makan, minum dan yang sejenisnya. Makanya dalam Islam dilarang semua bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ya, baik dia dibuat murni dari emas dan perak atau ada campuran emas dan perak atau dicat dengan emas dan perak, semuanya tidak boleh, terlarang karena ada nas, ada dalil. Selain dari emas dan perak hukumnya boleh, mubah. Ya, kecuali tambalan kecil dari perak, karena disebutkan di dalam hadis kalau bejana Nabi SAW itu sempat pecah atau bolong kecil, maka ditambal ya dari perak yang kecil dan sedikit itu. Nah, ini hukum ini karena bejana dilarang dalam Islam, maka dia berkaitan dengan semuanya. Baik tidak boleh gagang pintu dari emas dan perak atau hordeng dari emas dan perak, ya gelas dari emas dan perak dan yang seterusnya. Ya tidak boleh. Emas kata para ulama itu
dipakai untuk 3 hal. Yang pertama hilyah, perhiasan. Emas dan perak itu difungsikan untuk 3 hal. Yang pertama hilyah, perhiasan. Maka perhiasan dibolehkan bagi wanita berhias dengan emas, sedangkan laki-laki tidak boleh haram. Ya, dia dihalalkan dari perempuan, dia dihalalkan untuk perempuan dari umat ini dan diharamkan buat laki-laki. Maka perempuan boleh dia berhias dengan emas, baik cincin, kalung, gelang, anting, dan seterusnya. Semuanya boleh buat perempuan dipakai perhiasan dari emas. Sedangkan laki-laki dia tidak boleh memakai perhiasan dari emas dan boleh memakai perhiasan dari perak yang biasanya mungkin khatam. Ya, laki-laki memakai cincin yang terbuat dari perak. Ini yang pertama. Yang kedua, biasanya emas dan perak itu buat investasi. Disimpan ya dan dijadikan investasi. Dan ini dibolehkan oleh para ulama dengan syarat dikeluarkan zakatnya. Dikeluarkan zakatnya. Yang ketiga, selain dari perhiasan dan investasi. Selain dari perhiasan dan investasi, buat apa? Semuanya, bejana, ya, atau kendaraan mungkin terbuat dari emas, ya, atau pakaian, ya, sebagian negara membuat baju dari emas misalnya, atau yang lainnya. Maka selain dari perhiasan dan investasi itu tidak boleh hukumnya haram. Ya, tidak boleh hukumnya haram karena apabila Nabi SAW melarang umatnya untuk memakai bejana terbuat dari emas dan perak, maka yang selain dari bejana hukumnya juga haram. Sebagian orang membuat pulpen dari emas, apa hukumnya? Haram, nggak boleh, ya. Dan yang lain-lainnya bisa difahami ya. Tafadhal. Yang kedua, kulit hewan. Kulit hewan ini juga pada dasarnya najis, tidak boleh, ya. Kulit hewan pada dasarnya najis, tidak boleh kecuali apabila sudah didibagh dalam bahasa Arab, ya. Dibagh itu dikeringkan dan juga ada metodenya sampai dia menjadi halal. Biasanya kalau orang yang produksi barang-barang dari kulit, dia tahu cara dibagh. Dibagh itu dengan cara dikeringkan dan seterusnya. Maka apabila sudah dikeringkan, didibagh, maka kulit hewan tersebut menjadi halal, ya, tidak jadi masalah. Ya. Nah, dua ini, emas dan perak yang terlarang buat bejana. Yang kedua, kulit hewan tidak boleh kecuali apabila sudah didibagh, dikeringkan. Nah, tafadhal. Nabi SAW bersabda, janganlah kalian minum di gelas emas dan perak, dan janganlah kalian makan di bejananya, karena itu untuk mereka orang kafir di dunia dan kita di akhirat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Beliau SAW juga bersabda, mensucikan kulit dengan dibagh atau dikeringkan. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Nah, ini dalil yang kata Nabi SAW, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima. Janganlah kalian minum di gelas emas dan perak, dan janganlah kalian makan di bejananya. Fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Karena itu untuk mereka orang kafir di dunia dan kita di akhirat. Jadi untuk mereka orang kafir di dunia, sedangkan kita di akhirat. Dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang meminum dari emas, dari bejana emas dan perak, innama yujarjir, telah mendidih di dalam perutnya api neraka. Maka hadis-hadis ini menunjukkan kalau makan dan minum dari bejana emas dan perak hukumnya
haram. Oleh karena itu dimasukkan dalam bab bejana, menunjukkan bejana untuk menampung air tidak boleh terbuat dari emas atau perak. Bisa difahami ini ya. Yang kedua, hadis tentang kulit, dibagul adim tahuruhu, mensucikan kulit dengan dibag, yaitu dengan cara dikeringkan. Maka apabila sudah dikeringkan, dia menjadi tahur, menjadi suci, bisa dipakai untuk alas makan, ya, minum. Maka disebutkan tempat minum pada zaman dahulu di zaman Nabi SAW itu terbuat dari kulit. Dan juga bisa dibuat pakaian, ya, karpet dan seterusnya apabila sudah didibag, dikeringkan. Nah, Hukum bejana dan pakaian bekas orang kafir atau non-muslim. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan, yang pertama, dibolehkan menggunakan bejana bekas orang kafir apabila diketahui tidak najis. Namun, apabila diketahui najisnya, maka dibersihkan terlebih dahulu kemudian dipakai. nah, termasuk juga di zaman sekarang tentang pakaian bekas orang kafir atau bejananya. Ya, sebagian orang menjual pakaian-pakaian bekas orang-orang kafir. Karena pakaian-pakaian tersebut bermerek dan masih bagus, layak pakai, akhirnya dijual. Ya, barang bekas dijual, biasanya dari luar negeri, kemudian dijual barang-barang bermerek. Apa hukumnya? Boleh apa tidak? Maka kembali al-aslu, pada dasarnya hukum segala sesuatu mubah dan suci. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, dibolehkan menggunakan bejana bekas orang kafir apabila diketahui tidak najis. Diketahui tidak najis. Ima mungkin memang dia konsumsi makanan-makanan yang halal, tidak najis, dan tidak terlihat najisnya. Ya, tapi kalau diketahui najis, maka dibersihkan terlebih dahulu kemudian dipakai. Bisa dipahami ini ya. Apalagi kalau di restoran-restoran non-muslim yang di situ menjual a'azakumullah misalnya daging anjing. Ya, daging anjing yang memang dia najis mughalladhah, najis yang berat yang harus disucikan dengan tata cara khusus sesuai dengan hadis. Maka itu barang itu kalau misalnya memang ingin kita pakai harus dibersihkan terlebih dahulu karena kita tahu barang tersebut dipakai untuk memasak non halal, barang-barang yang haram non halal. Tapi selama kita tidak mengetahui najisnya, maka dia kembali ke hukum apa? Dasar, yaitu mubah dan suci. Dan juga termasuk takalluf. Kalau antum beli bejana, misalnya ada barang bekas, antum tanya bekas apa, masak apa, dan seterusnya, itu takalluf, memberatkan diri. Ya, selama tidak terlihat di situ ada najisnya, maka dia kembali ke hukum dasar al-asl baqa'u makan ala makan. Hukum dasarnya segala sesuatu kembali kepada dasarnya, yaitu mubah dan tahur. Hukumnya mubah dan suci. Bisa difahami ini ya. Nah, fadhal. Yang kedua, begitu pula pakaian bekas mereka selama tidak diketahui najisnya. Masuk dalam kaidah hukum dasar, segala sesuatu adalah suci. Dibolehkan juga pakaian yang dijahit dan diwarnai oleh mereka, sebagaimana Nabi SAW dan para sahabatnya juga memakai hal tersebut. Wallahu alam. Nah, begitu juga pakaiannya, pakaian bekas dari orang kafir boleh selama tidak ada najisnya. Kalau ada najisnya maka dibersihkan baru boleh dipakai. Jadi ini menunjukkan hukum dasar bejana kembali kepada kaidah al-aslu fil asya al-ibahatu wat tahur. Hukum dasar segala sesuatu mubah dan suci, tidak merubah kecuali jelas ada najisnya. Makanya ya, dibolehkan juga pakaian yang dijahit dan diwarnai oleh mereka. Ini juga boleh. Dan ini menunjukkan juga bolehnya transaksi jual beli dengan orang non muslim. Karena Nabi SAW dan para sahabatnya juga memakai hal tersebut. Artinya memakai pakaian yang dijahit, yang diwarna oleh orang-orang non muslim. Ini semuanya boleh. Transaksi dengan orang-orang non muslim boleh.
pakaian yang dijahit dibuat oleh orang-orang non-muslim boleh, tas, sepatu, jaket, semuanya yang dibuat oleh orang-orang non-muslim itu boleh, ya, dan dia mubah dan suci sebagaimana dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kembali kepada kaidah al-aslu fil asya al-ibahatu wat tahur. Hukum dasar segala sesuatu adalah mubah dan suci. Nah, mungkin itu aja ikhwah. Udah azan belum? Belum. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada pertanyaan tafadhal sebelum ditutup. Iya, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, emas murni. Jadi yang nggak boleh emas murni. Kalau warna yang beremas tapi dia bukan emas boleh. Yang nggak boleh itu emas. Dia dicat atau hukum dasarnya mungkin besi, cuman dicat atau dicelupkan dengan emas murni, maka itu tidak boleh, haram. Tapi kalau ada warna seperti warna emas dia bukan emas boleh, nggak jadi masalah. Bisa paham ya? Nah, fadhal. Ya, betul. Bejana yang bisa dimasukin. Iya, kenapa? Bebas, nggak jadi masalah. Kenapa? Oh boleh, nggak jadi masalah. Selama air itu tidak berubah sifatnya, rasa, bau, kemudian warna, mau dia di bejana kecil ataupun di bejana besar, maka tetap sah, nggak jadi masalah. Air itu dikatakan najis apabila berubah salah satu dari sifatnya, warna, rasa, dan bau. Kalau dia berubah mau di tempat bejana kecil atau bejana besar, maka menjadi najis. Ya, jadi bejana itu tidak mempengaruhi hukum air. Yang mempengaruhi hukum air itu air sendiri. Kalau air tersebut berubah salah satu dari sifatnya dengan najis, maka dia menjadi hukum najis. Kalau tidak berubah maka dia air yang tahur, suci. Makanya kemarin kita sebutkan dengan bi'r bida'ah. Bi'r bida'ah itu adalah sumur yang orang-orang buang sampah di situ. Bahkan buang, azakumullah, darah haid dan bangkai. Dibuang di sumur tersebut. Maka ditanyakan hukum air yang ada di sumur tersebut yang biasa dipakai oleh orang-orang. Kata Nabi SAW, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Air itu suci, tidak dapat dinajiskan dengan apapun juga. Kenapa? Abu Dawud rahimahullah yang meriwayatkan hadis ini, dia mengatakan anak pernah turun ke sumur tersebut. Ternyata sumur itu sangat besar hingga sampah yang masuk ke sumur tersebut tidak akan mempengaruhi air tadi karena besarnya sumur tadi. Nah, maka air tidak menjadi najis kecuali berubah salah satu sifatnya dengan najis, baik dia di wadah kecil maupun di wadah besar. Dan itu membantah dalil-dalil yang mengatakan ada kadar khusus air kalau terkena najis menjadi najis. Memang ada dalilnya, ya. Innal ma kullatain la yahmil al khabath. Air kalau 2 kullah itu tidak najis. Walaupun para ulama khilaf 2 kullah ini berapa. Ya. Kalau misalnya dia kurang dari bawah 2 kullah, terkena najis berubah menjadi najis. Cuma pendapat yang kuat wallahu a'lam, air itu tidak najis selama tidak berubah sifat dasarnya. Antum di rumah punya air di ember. Di ember. Ember mungkin yang ukuran biasa.
Subhanallah, anak antum buang air kecil, tiba-tiba kena cipratan sedikit ke air yang ada di ember tadi, dan antum lihat masuk ke air tadi. Hukumnya apa air yang ada di ember tersebut? Suci apa najis? Kalau dia tidak berubah sifatnya, tidak berubah rasanya, warnanya, dan baunya, maka dia tetap dikatakan suci, tahur. Ya, antum punya bak di dalam rumah, kamar mandi, bak besar, pagi-pagi pas pengen wudhu ada cicak mati. Apa hukum airnya? Selama tidak merubah sifat dasarnya, dibuang cicaknya, maka air itu tetap apa? Tetap suci. Tapi kalau berubah menjadi bau bangkai dan yang lainnya, maka dia menjadi najis. Bisa difahami ini ya. Jadi wadah tidak mempengaruhi baik besar baik kecil, dan tidak merubah hukum air kecuali apabila air itu berubah menjadi najis. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Iya, fadhal. Hmm. Itu untuk semuanya, baik bejana, pakaian, dan yang lainnya, dan hanya hewan-hewan yang halal untuk dikonsumsi. Selama hewan-hewan itu halal untuk dikonsumsi, maka boleh dijadikan bejana, kulit, dan yang semacamnya. Tapi kalau semisalnya kulit itu belum didibag, belum disucikan, atau kulit dari hewan-hewan yang haram, maka tidak boleh untuk dijadikan bejana ataupun pakaian. Nah, wallahu a'lam. Ya, fadhal. Keruh. Tidak jadi masalah. Bau lumpur, bau besi yang keluar dari air sumur itu tidak merubah menjadi najis. Kenapa? Karena lumpur dan tanah itu asya tahirat, barang bersih, bukan barang kotor. Ya, kadang kan air kali juga warnanya coklat. Ya, dia berubah menjadi warna coklat kenapa? Karena bercampur dengan tanah. Tanah najis apa tidak? Tidak najis selama air itu bercampur dengan sesuatu yang najis dan tidak mengeluarkan kategori air, maka dia tetap air yang suci. Dan sebagian air sumur bau. Ledeng itu biasanya bau apa? Bau kaporit atau besi. Dan itu boleh, tidak merubah dia dari tahur, dari kesuciannya. Karena dia tidak bercampur dengan sesuatu yang najis dan masih dikategorikan dia air. Ya, kecuali kalau dia bercampur dengan sesuatu yang najis, misalnya ada bangkai, mohon maaf, azakumullah, bangkai tikus atau kucing. Dia menjadi bangkai, kemudian air itu berubah, baunya menjadi bau bangkai tadi. Maka dia berubah karena sesuatu yang najis. Maka dia tidak boleh. Hukumnya apa? Haram. Maksudnya hukumnya najis. Karena dia berubah baunya menjadi bangkai sesuatu yang najis. Seperti itu ya. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, fadhal. Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan dari ikannya, kan ada satu nama nasi, nasinya itu yang umur yang beredar itu nasi itu campur sama duri, jadi itu semua beras yang diproduksi. Itu sebaiknya gimana? Kalau misalnya restoran tadi menjual makanan halal dan non halal, dan bejananya menjadi satu, barang yang non halal digoreng di tempat tersebut dan barang yang halal juga digoreng di tempat tersebut, maka tidak boleh. Kenapa? Kalau dia misalnya memasak daging anjing, daging babi, azakumullah, maka itu barang najis.
Ketika dia selesai masak, dia harus membersihkan dulu sesuai dengan syariat. Kalau dia langsung campur dengan yang lain, maka belum merubah najis dari bejana tadi. Maka makanan-makanan tadi lebih baik ditinggalkan karena ada najisnya atau tidak kehati-hatian dari si penjual tadi. Seperti itu ya. Yang kedua, intinya kalau semisalnya masih sesuatu yang belum jelas, kita ada satu restoran, dikatakan restoran ini menjual ini atau menjual itu, tapi belum ada bayan, penjelasan yang detail berkaitan dengan hal tadi, ya, maka dia kembali kepada hukum dasar al-aslu fil asya al-ibaha wat tahur. Hukum dasar segala sesuatu itu mubah. Nasi hukum dasarnya apa? Mubah, boleh dikonsumsi. Kalau semisalnya ada rumor atau perkataan nasi ini tercampur dengan ini, tercempar dengan itu, maka yang bilang hal tersebut dia harus mendatangkan bukti. Kalau misalnya memang dia tidak ada bukti yang jelas ketika mengucapkan itu, maka kembali ke hukum dasarnya mubah, boleh. Bisa dipahami ya? Ya, karena nasi itu pada dasarnya terbuat dari bahan yang sudah diketahui. Sampai merubah hukumnya menjadi yang tidak baik kalau ada penjelasan yang jelas. Ya. Karena al-aslu fil asya al-ibaha wat tahur. Hukum dasar segala sesuatu mubah dan suci. Nah, kalau misalnya ada penjelasan yang detail dan jelas sampai mengeluarkan hukumnya yang dari halal menjadi haram, ya, atau yang dari suci menjadi najis, baru ditinggalkan makanan tadi. Bisa dipahami itu ya. Itu untuk menjauhi semua hal-hal yang belum jelas. Ya, misalnya jangan makan di restoran ini. Kenapa? Karena nasinya ada campuran khomer misalnya. Nah, ketika ada orang yang mengatakan itu harus ada bayinah, penjelasan. Kalau misalnya dia tidak ada bayinah, penjelasan, maka makanan yang dikonsumsi itu hukum dasarnya adalah apa? Halal dan mubah. Lihat Nabi Muhammad SAW, dia memakan makanan yang dikasih dari siapa? Dari Yahudi. Yahudi itu menghadiahkan kepada Nabi SAW makanan paha kambing, dan paha kambing merupakan bagian daging yang disukai oleh Nabi SAW. Maka Nabi SAW memakannya dan tidak bertanya kamu bumbunya dari mana. Ya, motongnya baca bismillah apa enggak, kambingnya dikasih apa, kasih homer apa enggak misalnya, atau ya, karena makanan yang ketika datang ke kita hukumnya apa? Paha kambing hukumnya apa? Halal, ya sudah dimakan. Ya, dan juga ada sahabat-sahabat Nabi SAW, dia hudatsa wa ahdin bil Islam, orang-orang yang baru masuk ke Islam. Dia dihadiahkan makanan sama orang-orang daging. Maka dia bertanya kepada Nabi SAW, ini gimana dagingnya? Boleh apa tidak, dan seterusnya. Kata Nabi SAW, Udhkurullah fakulu antum wasammu. Antum makan dan ucapkan bismillah. Kenapa? Karena daging yang datang kepada mereka jelas. Daging kambing, halal, makanan halal. Nah, maka bertanya secara detail tentang makanan-makanan halal itu bentuk takalluf, memberatkan diri di dalam agama Islam. Karena kalau dia selalu datang restoran, dia tanya, Afwan, ini tadi Bu beli ayamnya di mana? Ini gulai kambingnya nih, kambingnya dari mana Bu? Dipotong baca bismillah apa enggak? Ini takalluf fiddin. Selama dia kambing, dia ayam, dia ikan, asya, makanan-makanan yang memang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla dan mubah, kita ucapkan bismillah, kita makan. Ya, kecuali kalau jelas kita ngelihat langsung cara penyembelihannya bukan yang halal, atau kita lihat langsung dia mencampur dagingnya dengan bahan-bahan yang haram, maka berubah makanan itu menjadi haram. Bisa dipahami ya? Maka kalau misalnya tidak ada kejelasan sama sekali, semua hal kembali ke hukum dasarnya al-aslu fil asya al-ibahatu wat tahur. Hukum dasar segala sesuatu mubah dan suci. Bisa dipahami ya? Tempe, tahu, hukum dasarnya apa? Mubah.
Nggak perlu antum cek dulu pabriknya, antum lihat itu gimana buatnya, campurannya apa ini. Kalau kita berbuat seperti ini sampai ujungnya kita nggak bisa makan kecuali di dapur yang dimasak sama istri kita. Wa illa semuanya jadi syubhat nanti. Berbeda ya ikhwah kalau seseorang memiliki wara'. Wara' itu sifat dari hati dia dan itu kebaikan. Cuman itu tidak merubah hukum makanan yang dia tinggalkan. Seseorang mendengar di toko ini menjual ini dan di dalamnya mungkin ada hal-hal haram yang dia dengar. Maka dia meninggalkannya wara'an, takut karena Allah Azza wa Jalla. Ya, maka ini yang paling terbaik bahwa seorang mukmin dia memiliki sifat wara'. Ya, makanya lihat Nabi Muhammad SAW ketika beliau melihat ada kurma di jalan, ditinggalkan sama beliau, nggak dimakan. Bukan karena kurma itu haram, tapi beliau meninggalkannya wara'. Dia khawatir kurma itu kurma sedekah yang dilarang bagi Nabi dan keluarga Nabi SAW untuk memakan sedekah tersebut. Kata Nabi SAW, kalau bukan aku khawatir ini sedekah, niscaya aku akan memakannya. Dan itu wara', sifat wara' yang tinggi dari Nabi SAW. Tapi hukum kurma itu di jalan apa? Boleh apa tidak? Boleh, tidak merubah hukumnya boleh. Cuman seseorang meninggalkannya wara' itu jauh lebih baik. Ya kata Nabi SAW, wa khaira min dinikumul wara', dan yang paling terbaik dari agama kalian adalah sifat wara'. Ya, ini sifat yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Wara' dia meninggalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla dan berpahala. Cuman ingat, sifat wara' bukan lantas merubah hukum makanan tadi. Makanan tadi itu mubah, dibolehkan di dalam agama Islam, dibolehkan sesuai dengan dalil dan nas, tinggal gimana dia. Ya, cuma kalau dia meninggalkannya wara' itu lebih baik. Ya, dan yang kedua, negara makanan di negara non muslim itu dilihat. Kalau sebagian besar non muslim tersebut adalah ahlul kitab. Ahlul kitab siapa ya ikhwah? Nasrani dan Yahudi, dan semua yang nisbat kepada Nasrani dan Yahudi itu ahlul kitab. Kayak mohon maaf, orang Cina. Orang Cina itu aslinya ahlul kitab atau bukan? Bukan. Dia biasanya mungkin agamanya lebih dekat ke Konghucu, Buddha, Hindu atau yang semacamnya. Cuman ketika dia masuk ke agama Kristen, maka dia jadi apa? Dia termasuk dalam kategori ahlul kitab. Karena ahlul kitab imma yang memang dia dasarnya Nasrani, atau yang menisbatkan akhirnya ujungnya jadi agama Nasrani. Begitu juga Yahudi. Semua makanan atau sesembelihan orang Nasrani dan Yahudi hukumnya apa? Mubah. Artinya kalau dia datang ke toko, penjualnya Nasrani, jual ayam, kambing, maka sesembelihan dia hukumnya mubah. Bisa dipahami ya? Wa ta'amukum hillul lahum, ya, wa ta'amuhum hillul lakum. Makanan mereka itu halal buat kalian, kata Allah Azza wa Jalla. Berbeda kalau antum datang ke satu tempat yang memang di situ adalah orang-orang musyrik, beragama dengan agama yang tidak diturunkan dari langit, imma ateis, Konghucu, Hindu, Buddha, apalagi itu, dan yang lain-lain. Maka sesembelihan dia hukumnya apa? Haram. Jadi kalau misalnya antum datang, semua sesembelihan mereka itu hukum dasarnya haram. Kecuali kalau dia mengeluarkan sertifikat khusus, kalau makanan-makanan ini adalah makanan dari yang halal, diambil dari kaum muslimin, dia hanya menjual, maka itu tidak jadi masalah, boleh. Tapi kalau misalnya memang tidak ada sertifikat khusus dan kita masih khawatir, maka makanan itu menjadi hukum dasarnya haram, karena si penjual dan orang-orang yang tinggal di negara itu adalah rata-rata musyrikin. Kalau tinggal di negara musyrik, bukan ahlul kitab, penjualnya orang muslim, maka hukum makanannya jadi apa? Halal, karena yang menjual orang muslim. Ya, mesti dia memiliki batasan-batasan di dalam menjual barang-barang tadi. Ya, bisa dipahami ya.
Dan ini semua penjelasan dari agama Islam, intinya kehati-hatian dalam bab ta'am, bab makanan. Ya, karena makanan salah satu hal yang akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat kelak. Kata Nabi SAW, kullu ta'amin nabata min haram fannar awla bihi. Semua kullu lahmin nabata min haram fannar awla bihi. Semua daging tumbuh dari sesuatu yang haram, maka nerakalah yang lebih layak baginya. Artinya seseorang makan yang haram tidak boleh. Atau dia mendapatkan makanan dengan cara yang haram juga tidak boleh. Ya, itu menjadi pengaruh buat dirinya, kejiwaannya, pekerjaannya, rumah tangganya, dan juga doanya. Maka sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an, dia termasuk sahabat mustajabu da'wah yang doanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dia pernah terzalimi dengan satu orang ketika dia menjadi gubernur, difitnah. Maka dia mendoakan orang yang fitnah. Dia bilang, ya Allah, hinakanlah dia dan panjangkanlah usianya hingga aku melihat ketika dia dalam keadaan hina. Maka subhanallah, orang ini ketika tua tidak terurus, kotor, duduk di pinggir jalan, suka menggoda wanita. Kata dia, aku berbuat ini lantaran dari doanya Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala. Maka Sa'ad ibn Abi Waqqas termasuk sahabat mustajabu da'wah. Doanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena ketika dia Sa'ad ibn Abi Waqqas bertanya kepada Nabi SAW tentang doa yang mustajab, kata Nabi SAW, ya Sa'ad, atib mat'amak tujib da'watak. Wahai Sa'ad, perbaikilah makanan kamu, niscaya doa kamu akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi sebab Sa'ad ibn Abi Waqqas dikabulkan doanya oleh Allah Azza wa Jalla karena kehati-hatian dia dalam apa ya ikhwah? Dalam konsumsi makanan. Dia benar-benar halal mengkonsumsi makanan dan dia mendapatkan makanan tersebut dari cara yang halal. Ya, maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah memudahkan kita menerima amal ibadah kita dan juga menunjukkan kita jalan-jalan kebenaran agar bisa mengikutinya dan menunjukkan jalan-jalan keburukan agar bisa meninggalkannya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fil amr wal azimata ala rushd. Allahumma inna nas'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.